Bapa, kami sungguh bersyukur segala kebaikan-Mu. Kami boleh hadir di pagi ini untuk beribadah, itu semua karena Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Dan kiranya Tuhan boleh berotoritas di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu ini, untuk hamba dapat menyampaikan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hamba mau. Dan sesungguhnya hamba tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Cek satu. Cek satu dua. Satu. Shalom saudara. Puji Tuhan ya, kita bisa kembali berkumpul. Itu semua karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, memang beberapa hari ini cuaca juga kurang baik begitu ya. Ada banyak yang kurang sehat gitu. Tapi kita bersyukur apabila pagi ini kita masih boleh berkumpul. Itu semata-mata bukan karena kita kuat, tapi semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, semalam saya juga bergumul karena satu hari kondisi saya begitu drop begitu ya, panas tinggi, diare gitu. Wah, saya bilang sama istri saya udah nggak kuat rasanya. Jadi kemarin satu hari harus bed rest begitu. Tadi pagi juga demamnya nggak turun-turun. Saya bilang, Tuhan bisa melayani nggak ya pagi ini? Terus bergumul begitu ya, bergumul. Lalu saya berpikir bahwa sudahlah, pasti Tuhan sembuhkan kok, ya kan? Kalau misalkan Tuhan panggil, kan begitu. Ya, artinya adalah penyerahan total kepada Tuhan, saudara. Ya, dalam keadaan kondisi apapun, biarkan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Demikian juga pagi ini saya diberikan tema. Apa tema kita pagi ini saudara? Panggilan pelayanan. Apa saudara? 1, 2, 3. Panggilan pelayanan ya. Tema ini sangat memberkati saya secara pribadi ketika merenungkan akan kebaikan Tuhan beberapa puluh tahun yang lalu. Artinya ketika dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dan Tuhan harus memanggil saya dalam kondisi saya pun yang tidak baik-baik. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang panggilan pelayanan, memang tidak semua orang mendapatkan bonus itu. Ya, tetapi sebagai orang Kristen kita wajib melayani Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita wajib melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu enggak enak. Ya. Ada orang bilang, enak kok Pak melayani Tuhan, bisa dapat mobil baru, rumah baru dan sebagainya. Melayani Tuhan sebenarnya tidak enak, Saudara. Kenapa? Karena ada tanggung jawab yang besar yang harus kita berikan kepada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-8 kita akan baca secara bergantian, secara responsoria, ayat ganjil, surat genap, demikian seterusnya. Perikopnya berbunyi demikian, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal.
Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah syair lagu yang seringkali kita nyanyikan, ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup untuk apa? Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Artinya apa, saudara? Artinya adalah bahwa hidup kita ini adalah hidup dalam panggilan Allah. Saudara dan saya hidup dalam panggilan Tuhan. Bukan persoalan berapa lama saudara dan saya hidup di dalam dunia ini. Tetapi bagaimana selama hidup saudara dan saya ini mau memberikannya untuk Tuhan atau tidak. Memberikan hidup ini kepada Tuhan tidak setengah-setengah. Memberikan hidupmu kepada Tuhan ini harus full heart, saudara. Makanya seringkali saya sampaikan melayani Tuhan tidak berbicara tentang full time. Kalau bicara tentang full time saja, sepenuh waktu saja, seringkali kita lupa, saudara. Kalau orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu, UUD, saudara, ujung-ujungnya Dorcas, ujung-ujungnya duit. Tetapi selain bicara tentang full time ini, saudara harus full heart. Kasih hatimu sungguh-sungguh buat Tuhan. Jangan kasih hatimu separuh buat dunia, separuh buat Tuhan. Separuh buat istrimu, separuh buat Tuhan. Separuh buat pacarmu, separuh buat Tuhan. Separuh buat suamimu, separuh buat Tuhan. Tidak. Full heart itu adalah 100%. Giving your heart for God. Kasih hatimu sepenuh jiwamu. Kasih hatimu untuk Tuhan. Jadi bukan persoalan seberapa lama saudara hidup, berapa usia saudara. Mungkin saudara berkata, saya sudah cukup lama melayani Tuhan. Ada mungkin yang sudah 20 tahun, ada mungkin yang 30 tahun, ada mungkin no. Bukan itu, saudara. Tuhan gak pernah cari orang yang hebat loh. Ya, Tuhan gak pernah cari orang yang cantik, yang ganteng, yang tampan, yang punya uang banyak, yang punya mobil. Wah, enggak. Tuhan gak cari itu, saudara. Tapi Tuhan cari orang yang hatinya mau dibentuk. Tuhan cari orang yang tunduk kepada Dia. Tuhan cari orang yang mau setia kepada Dia. Saudara, sekali lagi melayani Tuhan bukan tidak ada persoalan. Di dalam ladang pelayanan ada begitu banyak persoalan. Ada begitu banyak gesekan-gesekan. Ada begitu banyak kesedihan. Ada begitu banyak amarah, kecewa. Tetapi perhatikan, kalau kamu melayani Tuhan yang benar, gesekan, sakit hati, kecewa, amarah, tangisan, tidak akan pernah kita dapat rasakan itu. Karena apa? Karena dia sadar bahwa dia ada bukan buat manusia. Dia ada itu buat Tuhan. Amin. Saudara, dalam ladang pelayanan saya selalu bilang sama istri saya melayani ke sana kemari, A, B, C pulau, ya, dari pulau ke pulau begitu. Namun pada akhirnya saya harus ditinggalkan. Merintis satu pelayanan gak gampang. Tidak mudah, saudara. Bertahun-tahun dengan air mata, dengan keringat, bahkan hampir darah gitu. Setelah ini jalan, tidak lagi bicara tentang see you next time, but see you goodbye. Saudara, perjuangan yang dilakukan merintis dari nol ini, saudara, di sebuah ladang. Artinya ketika kita mencangkul sebuah ladang, kita menggarap ladang itu, saudara, dengan sepenuh hati, betul loh.
Betul. Dengan sepenuh kekuatan kita. Ambil cangkulnya, cangkul tanahnya, lihat tanahnya, dijaga, dikasih pupuk, disirami setiap hari. Setelah dia bertumbuh saudara, mulai kelihatan, mulai terlihat, oh bagus ya, oh indah ya. Setelah itu apa? Ini tidak di take over saudara, tidak diberikan kepada orang lain. Tetapi maunya mengerjakan ini bersama-sama. Tapi tidak. Akhirnya diambil. Dan kita masih tidak digunakan lagi. Kita dibuang. Artinya adalah di dalam melayani Tuhan. Sekian tahun saudara. Sakit hati. Tuhan singkirkan itu. Karena apa? Fokus saya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Kalau fokus saya hanya kepada sebuah lembaga saudara, fokus saya kepada sebuah lembaga gereja ini, fokus saya hanya kepada manusia saja, pasti saya akan kecewa. Tapi ketika saya melayani Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan, apapun persoalanmu, minumannya teh botol sosol, oh salah ini enggak di endorse lagi nanti. Apapun masalahmu datang kepada Tuhan. Karena kenapa? Saya sudah kasih hidup ini buat Tuhan. Ya, saudaraku ini kasih sekali lagi, bukan soal apa jabatan saudara, melakukan apa, bukan itu saudara. Bukan persoalan apa yang saudara miliki saat ini. Tetapi persoalannya adalah saudara mau setia atau tidak. Panggilan apa tiap hari? Panggilan pelayanan. Kenapa banyak anak-anak muda saat ini tidak mau melayani Tuhan? Kenapa mereka senang sekali melayani dunia ini? Mereka sibuk mencari uang. Kenapa banyak orang-orang muda saat ini yang akhirnya ketika mereka depresi, stres, mereka bunuh diri? Beberapa waktu lalu saya dapat informasi, ya, saudaranya Jeffrey masih muda. Terjun bebas. Masih muda saudara. Ternyata di Indonesia persoalan bunuh diri itu banyak sekali diminati oleh orang-orang muda. Why? Karena mereka tidak memiliki Tuhan. Mereka tidak tahu tujuan hidup mereka apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih waktumu. Kasih masa mudamu buat Tuhan. Amin. Jangan kasih masa mudamu buat dunia, engkau akan menyesal. Saudara, ketika saya berjuang untuk keluar dari zona narkoba dulu ya, saya tahu hidup di Jakarta begitu berat. Sangat berat sekali. Harus terjerumus dengan dosa itu. Tinggalkan Jakarta, pergi ke Kota Malang, diproses oleh Tuhan. Saya tidak tahu dan tidak pernah tahu Tuhan yang benar itu seperti apa. Ketika orang tanya, are you Christian? Yes, I'm Christian. Saya Kristen. Iya, dari mama saya, dari dalam kandungan tentu saya Kristen. Karena mama saya Kristen. Tetapi pertumbuhan kerohanian saya tidak baik. Dan tidak baik-baik saja. Mulai berjumpa dengan Tuhan. Mulai diproses Tuhan di tahun 2000, 2001, 2002. Ambil keputusan, I have decided to follow Jesus, no turning back. Tahun 2003 saya mengambil keputusan melayani Tuhan. Waktu masuk seminari saudara, saya berpikir everything is okay lah. Semuanya baik-baik saja. Masuk seminari saudara. Saya pikir waduh semuanya dapat berjalan dengan baik. Bayangkan saudara seorang pengguna narkotika masuk seminari saudara. Setiap hari, every day, every time, tremor saudara. Jam 3 pagi harus masuk ke dalam bak mandi. Naik ke aula berdoa di bawah salib, Tuhan tolong saya. Saya berpikir mungkin saya tidak berhasil masuk seminari itu.
Saya berpikir saya nggak bisa masuk seminari. Karena ada banyak orang bilang, nggak mungkin itu, nggak mungkin selesai orang ini. Nggak mungkin selesai. Saudara, diproses oleh Tuhan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, air mata sudah susah. Tidak punya uang, saudara. Saudara, mungkin anak kos mandi masih bisa pakai sabun mandi, betul loh. Saya kuliah mandi pakai sabun cuci, saudara. Gak ada duit. Saudara masih bisa minum teh, minum susu begitu. Saya nggak bisa, saudara. Ketika kita minta sesuatu sama kakak tingkat kita, dia bilang apa? Saya tukang minta-minta, saudara. Ketika kita sakit, mereka bilang kita nggak beriman, saudara. Waduh, diproses Tuhan, diproses Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, iblis semakin dekat, saudara. Tuhan, benar nggak ini panggilan Tuhan buat saya? Saudara, saya bisa dong seperti anak-anak muda yang lain, ngapain jadi hamba Tuhan? Betul tuh. Saya bisa kuliah yang lain kok. Saya bisa ngambil hukum. Saya bisa ngambil ekonomi. Saya bisa ngambil, bisa, saudara. Saya bisa kuliah. Tetapi kenapa saya harus jadi hamba Tuhan? Karena Tuhan ingin pakai hidup ini untuk menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Diproses Tuhan dulu, saudara. Begitu berat. Sampai saya bilang, Tuhan maunya apa sih? Maunya Tuhan apa sih? Katanya kau jadi hamba Tuhan semuanya Tuhan, semuanya Tuhan cukupi. Saudara, 1 bulan kuliah, 2 bulan, 3 bulan, 1 semester. Saudara, diproses oleh Tuhan. Sampai detik ini, saudara, saya berdiri di depan saudara, saya tetap diproses oleh Tuhan. Bukan berarti ketika saya berdiri di tempat, Pak Fernando itu sudah enak hidupnya. No. Hidup masih diproses oleh Tuhan. Kadang ada orang bilang begini, ngapain sih kamu capek-capek dirikan yayasan gitu. Ngapain sih kamu capek-capek ngurusin anak orang gitu. Kan begitu toh? Ngapain sih kamu capek-capek bawa mereka ke sini? Betul toh? Ada orang yang bilang demikian, soal. Tapi saya perhatikan, saya tidak lihat itu. Karena ketika saya bilang, I have decided to follow Jesus. Saya kasih hidup saya buat Tuhan totalitas. Gak mau separuh-separuh. Panggilan Tuhan itu gak pernah salah, saudara. Sekalipun mungkin saya harus menangis dan tanya Tuhan, why me Lord? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Setiap waktu sudah selalu bertanya kepada Tuhan. Kadang saya kalau sharing sama istri saya, saya ini stresnya banyak mah. Kalau duduk sendiri rasanya mikirin kebutuhan ini, kebutuhan itu. Belum lagi buat kebutuhan hidup anak-anak, belum lagi untuk kontrakan, belum lagi. Secara manusia mungkin gak mampu. Tetapi saya yakin ketika saya memahami panggilan Tuhan, clear, sudah jelas. Kenapa harus takut? Betul. Kenapa harus khawatir? Disinilah saya belajar demonstrasi iman. Walking with New God Covenant. Berjalan dalam perjanjian Tuhan yang baru. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, bukan soal apa jabatan kita. Ya, bukan soal apa yang saat ini kita miliki, saudara. Tetapi ini adalah bagaimana kita mau memberikan hidup kita buat Tuhan. Semua orang percaya, semua murid Kristus dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, Paulus juga dipanggil untuk melayani. Ya, saudara, kalau kita perhatikan bahwa tanggung jawab kita sebagai orang percaya pun harus memberikan pengajaran yang benar, memberitakan kabar baik ini sampai hidup kita selesai. Saya senang ada satu tulisan dari seorang John Piper, seorang teolog dan misiolog, saudara. Dia mengatakan demikian, to receive Jesus yang cost nothing, to follow Jesus cost something, to serve Jesus cost everything. Artinya adalah, saudara, bahwa mengorbankan segala-galanya, saudara, yang adalah harga yang mahal, harga dari sebuah panggilan itu, yang
untuk kita dapat menerima Yesus itu, ya tidak ada saudara apa, ya saudara nggak perlu kasih uang saudara, ya untuk terima dia saudara nggak perlu bayar apa-apa. Untuk apa saudara? Untuk saudara mengikut Yesus, saudara nggak perlu mengeluarkan apapun. Ya, untuk saudara juga dapat melayani Tuhan. Saudara harus memberikan segalanya buat Tuhan. Amin. Tadi saya dengar dua anak-anak, tiga ya, menaikkan puji-pujian buat Tuhan. Mengorbankan segala-galanya adalah harga sebuah panggilan itu. Panggilan apa? Panggilan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu saudara, banyak sekali orang yang lebih memilih, lebih suka untuk dilayani daripada apa? Daripada melayani. Banyak orang yang senang banget dilayani daripada melayani Tuhan. Mengapa sih kita harus melayani Tuhan saudara? Why? Kenapa? Mengapa? Karena Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani saudara dan saya. Dia yang telah melayani saudara dan saya terlebih dahulu. Dia sudah menyelamatkan hidup saudara dengan harga yang mahal, dengan darahnya yang tercurah di salib itu. Untuk apa? Untuk saudara dibebaskan dari kutuk dosa. Untuk saudara dapat memberikan yang terbaik. Untuk saudara dapat mengucap syukur kepadanya. Dan mau memberikan hatimu kepada Tuhan. Memberikan hidupmu kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, panggilan pelayanan. Ya, panggilan pelayanan ditujukan bukan hanya untuk hamba Tuhan saja. Panggilan pelayanan ditujukan bukan hanya untuk para guru Injil saja. Panggilan pelayanan tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa seminaris saja. Panggilan pelayanan ditujukan kepada semua orang Kristen, semua orang percaya di seluruh isi dunia ini. Ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau wajib melayani Dia. Engkau wajib melayani Tuhan. Jadi sekali lagi jangan kasih hidupmu setengah-setengah. Ya, pelayanan yang kita lakukan saudara harus dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, bukan motivasi yang salah. Melayani Tuhan bukan untuk mencari keuntungan saudara. Bukan. Hati-hati. Waktu kita melayani Tuhan hanya untuk mencari keuntungan. Itu bukan melayani Tuhan. Itu namanya apa? Kalau saudara melayani Tuhan mencari keuntungan nih, ya, itu namanya apa? Apa? Bisnis. Apa? Mamon. Ya. Kalau saudara hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan saya ini sudah melayani Tuhan loh. Kalau boleh kasih dong buat saya. Ya kan? Tuhan aku ini sudah main ini, udah main musik nih. Kok dari gereja aku gak kasih duit ya? Tuhan aku udah main keyboard nih. Wah udah, ceng gitu. Kok tiap bulan aku gak dikasih duit Tuhan? Tuhan aku udah khotbah nih. Kok gak ada amplopnya Tuhan? Saya mau tanya. Panggilan pelayanan yang sesungguhnya itu apa sebenarnya? Apa panggilan pelayanan yang sesungguhnya? Jadi worship leader, jadi singer, jadi kolektan, jadi multimedia, jadi pemain musik. Itu panggilan pelayanan yang sesungguhnya. Saudara, panggilan pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika engkau tahu siapa Tuhanmu. Selama saudara tidak tahu siapa yang harus engkau layani, engkau hanya melakukan ini hanya sebatas apa? Tugas saja. Sebatas apa?
program kerja saja. Biasanya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita kalau bekerja enggak sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Saudara datangnya jam 10, ditentukan jam kerja jam 8 pagi, datang jam 11 siang. Pulangnya jam 6 sore misalkan, saudara pulang jam 2 siang. 1 kali, 2 kali, 3 kali, bagaimana? Pasti bosmu bilang, emang ini perusahaan bapak lu? Masih mau kerja atau enggak? Betul toh? Kasih SP1, kasih SP2, kasih SP3, baru keluar. Baru kamu menangis, menyesal. Saudara, kita punya Allah itu penuh dengan kasih toh. Tapi jangan pernah bermain-main dengan kasih Tuhan. Tuhan kasih kamu kesempatan nih. Ayo dong. Kamu masih muda nih. Ya, dikasih tanggung jawab untuk layani Tuhan, saudara. Saya nggak bisa Pak, karena di kampus saya ada kegiatan Pak. Saya nggak bisa Pak, karena ada janji sama teman-teman ngerujak Pak. Besok kamu pelayanan ya Dorcas. Aduh Pak, saya masih tulis skripsi Pak. Om Vi kamu melayani Tuhan. Aduh Pak, tunggu dulu Pak. Saya lagi suaranya serak-serak. Saudara, kasih hidupmu buat Tuhan. Ayo bilang kanan kirimu, kasih hidup buat Tuhan. Amin saudara. Jangan nanti pas Natal baru datang semua. 1 tahun gak kelihatan, baru Natal datang. Jadi kristal gitu ya. Apa kristal? Kristen nakal gitu. Oh bukan, Kristen Natal. Betul loh. Saya coba, kalau saya melihat kadang pas event-event besar nih ibadah ya, Paskah, rame penuh sampai bawah enggak. Penuh, belakang penuh, panas. Tapi hari biasa lihat kosong loh. Kemana mereka semua? Pertanyaannya, enggak apa-apa, itu kan tugas Bapak Gembala lah, itu tugasnya Pak Desman. Tugasnya Kak Tasya itu, bukan tugas saya, betul? Bener enggak? Coba lihat, kalau Paskah, kursi enggak penuh, penuh. Sampai kita berpikir, Tuhan, kami berdoa untuk tempat yang baru Tuhan. Agar banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Lalu saya bilang, ayo kita ibadah pemuda hari Jumat ya. Pertama datang 3, 5, 6. Keren. Lama-kelamaan turun lagi, sisa 1. Lalu kemana pemudanya? Habis Pak. Mereka pada malam Sabtuan semua. Saya pikir, iya ya, kalau dulu kenapa kita bikin hari Sabtu? Karena mereka malam mingguan. Iya, Bapak Gembala ini sangat mengerti sekali anak-anak muda. Betul. Sudahlah nggak apa-apa, mereka malam mingguan, siapa tahu mereka mau ya ngobrol ya dengan teman-teman mereka. Jumat juga nggak datang, banyak yang nggak datang. Lalu Sabtu, apalagi saudara? Kita buat kegiatan retreat. Ting 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 20, ting 30, ting ting 40, 50. Banyak. Banyak banget. 50-an. Sekarang udah berapa? 60. Dahsyat. Kursi kita cuma 75. 75 ini 1 2 3 4 kurang 4. Sisa berapa? 71. Di bawah lagi, ini berarti cuma 60-an. Cukup sebenarnya, full. Kalau datang semua yang retreat ke tempat ini, kita ubah aja nanti retreatnya di gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, hidup ini di dalam melayani Tuhan, melayani atau panggilan Tuhan adalah suatu kehormatan. Amin.
sebuah kehormatan. Betul. Waktu saudara dan saya dikasih kesempatan melayani Tuhan, itu kehormatan yang sangat besar. Karena tidak semua orang-orang muda seberuntung saudara. Banyak orang-orang muda yang hidupnya mati muda, terjebak dalam dosa yang namanya free sex, dosa narkoba, dosa miras. Banyak banget. Mereka merasa bahwa keren. Tetapi sebenarnya mereka sedang menghancurkan masa depan mereka. Tuhan membuka tangannya untuk kita, untuk datang kepadanya. Untuk apa saudara? Kita mau kasih hidup ini buat Tuhan. 100% for His kingdom, buat kerajaannya. Oleh sebab itu saudara, panggilan pelayanan itu sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu hal yang istimewa. Sebuah kehormatan kita dapat melayani Tuhan. Saudara pernah mungkin mendengar seorang tuan bersikap memerintah, tetapi seorang pelayan bersikap melakukan perintah. Saudara juga pernah mendengar seorang tuan mempertahankan hak pribadinya, tetapi seorang pelayan mengutamakan hak orang lain daripada hak pribadinya. Seorang tuan bersikap mengambil, tetapi seorang pelayan bersikap memberi. Seorang tuan mencari pelayan, tetapi seorang pelayan mencari kesempatan untuk dapat melayani. Seorang tuan ingin mengendalikan, tetapi seorang pelayan selalu memerdekakan yang dilayani, diberikan kemerdekaan itu. Seorang tuan menuntut yang namanya penurutan, tetapi seorang pelayan selalu mengutamakan tunduk di bawah otoritas tuannya. Seorang tuan hidupnya mudah terancam, seorang pelayan hidupnya mengerti situasi dan kondisi yang ada. Bila Anda melakukannya untuk diri sendiri, itulah yang namanya pekerjaan. Tetapi bila Anda melakukannya untuk Tuhan, itulah namanya pelayanan. Jadi kalau saudara melakukan apapun setiap hari, ya setiap waktu untuk dirimu, untuk mendapat puji-pujian, untuk mendapatkan kehormatan itu namanya apa? Pekerjaan. Tetapi apabila saudara dan saya melakukannya untuk Tuhan, itulah pelayanan. Bila saudara dan saya melakukannya selama ada waktu luang, itu juga namanya pekerjaan. Tetapi bila saudara dan saya melakukannya dengan seluruh waktu dan hidup, itu adalah pelayanan. Bila Anda berhenti karena tidak ada yang mengucapkan terima kasih kepadamu, ya, itu adalah apa? Pekerjaan. Jadi seringkali kita berhenti nih karena Pak dia nggak ngucapin terima kasih sama saya loh Pak. Saya sudah mengerjakan ini, ya udah semua Pak saya lakukan Pak. Kok dia nggak memberikan saya penghormatan itu ya Pak? Kok dia nggak memberikan saya apresiasi itu Pak? Kok saya selalu salah terus Pak? Kok dia nggak pernah mengucapkan terima kasih ya Pak Fernando? Terima kasih ya Kakak Luis sudah bikin ini, bikin itu. Bapak ini nggak pernah ngomong terima kasih sama saya. Saya kecewa, sakit hati. Sedih Pak, sakitnya tuh di sini. Itu namanya apa? Pekerjaan. Bila Anda terus melakukannya, bahkan ketika saudara dihina, saudara disakiti, saudara tidak dihormati, saudara tidak diorangkan, saudara enggak dihargai, saudara enggak dipedulikan. Tapi saudara terus melakukan itu terus menerus. Itu namanya pelayanan. Bila Anda melakukannya demi mencari kehormatan, itulah namanya pekerjaan. Bila Anda melakukannya demi kemuliaan Tuhan, itulah namanya pelayanan. Bila Anda merasa telah banyak berkorban dan pantas dihargai, yaitu pekerjaan. Aku udah berkorban kok.
Kenapa saya nggak dihargai? Tapi kalau saudara mau mencari penghargaan, ya itu pekerjaan, sudah. Tetapi bila Anda merasa belum cukup melakukan apa-apa dan terus bersandar pada kasih karunia Tuhan, itu adalah pelayanan. Bila saudara dan saya merasa semakin hari semakin sulit untuk menikmati apa yang saudara kerjakan, yaitu namanya pekerjaan. Bila Anda merasa terus diperlengkapi dalam segala sisi keterbatasan hidup saudara, itulah pelayan. Ini saya bagikan buat saudara ya. Kalau saudara lupa nanti ada di YouTube ya, saudara dengar lagi. Bila yang Anda pikirkan adalah uang, bila yang Anda pikirkan adalah kesuksesan, itu namanya apa? Pekerjaan. Tetapi bila apa yang Anda pikirkan adalah tentang kesetiaan, ketaatan, mau berkorban, saudara, itu adalah pelayanan, saudara. Jadi panggilan pelayanan bukan seberapa hebat apa yang saudara miliki. Bukan seberapa pintar diri saudara. Ya. Bukan seberapa kuatnya saudara. Tetapi panggilan pelayanan adalah kita mengerti siapa yang memanggil kita. Kita sadar dan paham siapa Tuhan kita. Waktu kita mengerti, kita sadar kita mau melakukan apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selagi masih ada kesempatan hidup, kasih hidup buat Tuhan. Ya, kematian gak kenal usia. Gak kenal usia, saudara. Saudara ingat Om Johnson tahun lalu masih muda, saudara. Dia masih muda, 2 tahun di atas saya. Tapi itulah waktunya. Dia hanya beberapa tahun bersama-sama dengan kami di Malang. Tetapi Tuhan jauh lebih sayang. Dan Dia kasih hatinya buat Tuhan. Ku berikan hatiku dan apa? Dan cintaku, bukan ya? Dan jiwaku. Apa lagi? Semuanya. Mari pemain musik maju ke depan ya. Singer saya undang ke depan. Silakan Ibu UWL juga ada maju ke depan. Kita naikkan pujian ini ya. This is my desire ya. This is my. Ada lagu bahasa Inggrisnya?
berdiri. Within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore, all that I adore is in you. Is in you. Amen. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Amen. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Louis berdoa buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan di pada pagi hari ini yang terus menguatkan kami untuk kami memberi hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak hanya setengah-setengah, namun semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi pedoman, menjadi penolong bagi kami, untuk kami setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.